seputar Riau Kepri hari ini. Sebuah rumah tempat bertransaksi sabu-sabu di Indragiri Hulu digerebek polisi. 2 tersangka pengedar ditangkap berikut barang bukti 20 paket sabu-sabu siap edar. Ratusan ASN di Tanjung Pinang ikuti tes urin untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang. Tes urin berlangsung di lingkungan Pemprov. Kerajinan tenun songket Melayu merupakan kearifan lokal yang diminati masyarakat di Pekanbaru. Salah satu rumah perajin beroperasi menggunakan peralatan tradisional. Badan Narkotika Nasional Provinsi menggelar tes urin bagi aparatur sipil negara atau ASN untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tes urin berlangsung di lingkungan kantor Pemprov Kepri yang diikuti ratusan ASN. Kegiatan ini bagian dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan instansi pemerintah, sejalan dengan program Astacita Presiden. BNN Kepri menargetkan 500 pejabat, mulai dari pejabat tinggi pratama, administrator, hingga pengawas. Pada kegiatan kali ini, baru diikuti sekitar 200 ASN, sisanya akan dilanjutkan pada hari berikutnya. Komitmen di awal adalah para pejabat tinggi pratama, kemudian para pejabat administrator, dan para pejabat pengawas. Jumlahnya sekitar 400-an, antara 400 sekitar 500-an hari ini. Ada yang keluar nggak? Ada yang kabur nggak? Tidak ada, karena kita memberikan tanda di jari mereka setelah menyerahkan sampel urinnya. Gubernur Kepri mengatakan, pihaknya memastikan agar semua pejabat menjalani tes. Jika ada yang positif, akan ditindaklanjuti oleh instansi dan aparat berwenang. Lihat juga dulu, orang positif bisa makan obat sakit jantung, makan obat kolesterol. Tapi kalau dia benar-benar dia mengkonsumsi narkoba apa, ya kita serahkan itu ke penegak hukum lah. Data di provinsi? Ya sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku aja. Ratusan pejabat yang tidak hadir pada saat tes urin tetap diupayakan mengikuti pada kesempatan berikutnya guna memastikan mereka bebas dari pengaruh narkoba. Aulia Iksan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kementerian Lingkungan Hidup selidiki dugaan impor limbah beracun di Batam, Kepulauan Riau. Impor dilakukan PT Esun Internasional Utama Indonesia di kawasan Horizon Industrial Park Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq beserta rombongan melakukan sidak ke perusahaan. Berdasarkan laporan dari Non-Governmental Organization atau NGO dari luar negeri yang memantau pergerakan perusahaan tersebut, diduga perusahaan melakukan impor limbah elektronik berbahaya. Menteri Lingkungan Hidup yang sedianya akan langsung menyegel perusahaan, namun belum dapat dilakukan karena masih diselidiki instansi terkait. Menteri Lingkungan Hidup mengatakan pihaknya melarang semua pihak memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 ke wilayah NKRI sesuai Konvensi Basel yang diratifikasi Indonesia. Hari ini sedang dilakukan pendalaman kembali terkait dengan pelaksanaan importasi dari PT Isun. Jadi berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka setiap orang dilarang melakukan importasi limbah berbahaya. Salah satunya adalah electronic waste atau limbah elektronik. Ini sesuai amanat
pasal 69 Undang-Undang 32 2009. Kemudian di dalam pasal 106-nya, maka kepadanya diancam pidana minimal 5 tahun dan paling maksimal 10 tahun penjara, denda 3 miliar sampai dengan 10 miliar rupiah. Sementara itu, salah satu LSM lingkungan mengatakan penegakan hukum terlalu lemah, sehingga banyak perusahaan yang melanggar aturan di Batam tidak ditindak tegas. Tadi saya sudah sampaikan kecewa bahwa kepastian daripada hukum negara untuk ditegakkan di sini tertunda ya. Kita juga ingin tahu apa sih sebenarnya itu di balik ini ya. Siapa yang diuntungkan dengan kegagalan ini? Itu mungkin kita harus cari tahu. Ya teman-teman perlu ketahui bahwa di Batam ini para pengusaha memang tidak taat hukum, banyak tidak taat hukum, dan pemerintah juga lemah di dalam penegakannya. Ini diartikan bahwa hukum tidak bisa ditegakkan di sini dengan sebenarnya. Ya, ini perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa kita harus beri dukungan buat Kementerian Lingkungan Hidup untuk menegakkan hukum demi keberlangsungan dan investasi di Kota Batam. Kementerian Lingkungan Hidup akan mengambil tindakan penyegelan dan pencabutan izin operasional perusahaan bila terbukti melanggar aturan. Aulia Isa melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Jalan rusak akibat abrasi mengakibatkan arus lalu lintas terganggu di Parit 7, Tembilahan Hulu, Indragiri Hilir Riau. Bahu jalan retak dan sebagian mulai ambles akibat tergerus abrasi pantai. Guna keselamatan pengendara, petugas menutup akses untuk kendaraan bertonase besar. Jalan hanya bisa dilewati kendaraan kecil dan sepeda motor, dan untuk truk dialihkan ke jalan lingkar dengan jarak tempuh cukup jauh. Pemerintah kabupaten telah mengerahkan Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan perbaikan. Menunggu perbaikan, warga diimbau agar meningkatkan kewaspadaan karena sekitar lokasi rawan longsor. Bupati Indragiri Hilir mengatakan pihaknya tengah mengupayakan untuk mengalokasikan anggaran perbaikan jalan. Jadi jalan Parit 7 itu memang tadi pagi kita dapat laporan ada keretakan, tapi alhamdulillah tadi dari Dinas PU termasuk Dinas Perhubungan juga udah ngasih polis lane itu supaya itu masyarakat berhati-hati gitu, karena memang lihat nih karena di situ tanahnya labil, rawan itu longsor, jadi kita ingatkan kepada masyarakat agak berhati-hati kalau bisa yang namanya kegiatan terutama bongkar, terutama untuk bongkar kayu gitu. Saya lihat di tikungan tuh banyak orang bongkar kayu bakau, kalau bisa dialihkan ke tempat lain, karena ini kita antisipasi dulu. Mudah-mudahan kalau memang sempat besok kita cari jalan keluar seperti apa. Tapi yang jelas dalam waktu dekat ini jangan lagi ada kegiatan sifatnya apalagi di ruas-ruas jalan itu, terutama untuk bagi masyarakat kita yang biasa membongkar kayu bakau di situ. Ingatkan karena ini rawan longsor dan akan menelan korban. Untuk itu kita ingatkan agak berhati-hati supaya tidak ada jatuh korban akibat longsor tersebut. Perbaikan jalan menjadi prioritas Pemkab karena dikhawatirkan kerusakan akan semakin parah bila tidak segera diperbaiki. Ahmadison dan Firman Domo melaporkan dari Indragiri Hilir Riau.